Halo YouTube, kembali bersama saya Rifki. Hari ini kita akan lanjut explore di video kedua dari penggunaan Logseq. Memang ada banyak bagian dari Logseq yang belum saya jelaskan. Misalkan yang di sidebar kiri ini mungkin belum semuanya, dan di sebelah sini juga ada sebetulnya, dan di menu-menu atas juga masih ada. Tapi sebelum itu kita bareng-bareng memeriksa file.md yang ada di folder Logseq yang sudah kita buat. Ya, ini kan baru ada tahun 2022 3/20 Maret tanggal 20. Kemudian ini kita periksa, kita buka lagi dengan aplikasi text editor, dan secara visual maka kita akan tampak ya. Ini adalah blok-blok yang sudah kita ciptakan, termasuk terkait dengan to do dan catatan logbook seberapa lama. Nah, kalau logbook ini kaitannya adalah seberapa lama kita dapat menyelesaikan tugasnya. Di sini terhitung bahwa durasinya adalah 1 detik ya, karena tadi kita kan cuma sekedar mencoba-coba saja, jadi di klik-klik begini saja, makanya dia langsung berubah menjadi waktu 1 detik. Kemudian membuat halaman untuk memeriksa semua to do. Jadi tampilannya hanya kurung siku saja ya. Lalu untuk hashtag juga dia hashtag, kemudian inilah kurung siku double dari sebuah teks halaman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi sangat sederhana, dan serumit-rumitnya kita menciptakan basis pengetahuan untuk diri kita, itu ukurannya sangat kecil ya. Kalau kita hitung dari sebuah folder Logseq ini, karena kebetulan ini baru kita buat 1 hari ya, 1 hari ini hanya 37 kilobyte. Sangat kecil ya, 37 kilobyte, nggak masuk akal. Kadang-kadang kalau kita membuat atau menginstal aplikasi itu bebannya besar dan loadingnya lama, dan dengan memperberat memorinya. Dan ini bisa kita explore lagi dengan cara kita lihat-lihat perintah apa saja yang ada di dalam Logseq. Ada dua karakter keyboard yang bisa kita explore ya. Yang pertama adalah garis miring. Ini kalau kalian pengguna Notion, maka dengan men-trigger garis miring kita dapat memunculkan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Di sini ada link. Kalau Anda mau masukkan link, misalkan menemukan resep rawon terenak, maka kita bisa tinggal masukkan linknya. Misalkan di sini saya berikan jawabannya, yaitu berupa link. Kita pilih link. Nah, linknya adalah misalkan ada web resep. Kebalik ya. Linknya adalah http misalkan webresep.com. Ini ngasal aja. Labelnya adalah web resep. Submit. Nah, ini formatnya adalah format markdown. Bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan markdown, ini bentuknya seperti ini. Dan kalau kita klik escape, maka akan menjadi hasil seperti ini. Karena kita sudah selesai menemukan resep rawon terenak, maka dari to do kita ubah menjadi done, selesai. Dan ini adalah jawabannya, jawaban dari hasil pekerjaan kita. Jadi kalau teman-teman merasa tugas atau kerjaannya selesai, bisa diletakkan di blok anaknya, blok cabang yang di bawah. Oke, kembali ke garis miring tadi. Masih ada banyak yang bisa kita explore di sini. Untuk page reference, page embed, block reference, block embed ini nanti saja. Kita sudah mencoba link, lalu kita bisa mencoba image link. Image link ini juga sama, berarti dia berasal dari link yang ada di internet. Misalkan teman-teman mencari dari pencarian Google gambar, linknya diletakkan di sini, kemudian labelnya apa, nanti dia akan muncul sebagai gambar. Oke, lanjut lagi. Sebentar, ini kita gagalkan dulu. Garis miring, kemudian setelah link, image link, underline. Berarti kalau underline lebih ke formatting teks saja. Kemudian template itu nanti aja. Nanti kita explore. Nah, kalau upload an asset ini yang penting. Kita bisa mengunggah gambar, PDF, docx dan macam-macam. Intinya adalah file keseharian kita. Biasanya ini kalau saya bukakan OneDrive saya, ini adalah repository file-file pekerjaan. Itu saya pecah dalam bentuk angka tahun ya.
Jadi misalkan di sini ada 2021 sampai 2022, bahkan ada 2020, tetapi 2020 letaknya ada di arsip. Bahkan ini ada 2014, 2018, 19, 2020. Semuanya adalah judul-judul pekerjaan. Sebagai contoh, karena pekerjaan saya dosen, maka mata kuliah, misalkan ada mata kuliah bangunan hijau. Mata kuliah bangunan hijau ini akan ada setiap tahun. Maka ada 2021 bangunan hijau dan 2022 bangunan hijau. Jadi setiap tahun akan bertambah. Tapi sebetulnya bisa jadi file utamanya tetap. Ya, kalau kita melakukan pengembangan kurikulum, maka sifatnya tidak terlalu fundamental lah perubahannya. Misalkan ada peningkatan di materi pekan 1, ada pengurangan materi di pekan 5, kemudian ada pergantian soal UTS, ada perubahan tugas besar. Nah, hal-hal itu saja yang dilakukan oleh seorang dosen. Ya, jadi daripada berulang-ulang begitu, kenapa tidak kita membuat sebuah halaman khusus? Sebuah halaman yang berisikan sesuatu yang terkait dengan jenis pekerjaan kita, karena aplikasi ini digunakan untuk mengelola pekerjaan. Tapi jangan salah, ibu rumah tangga juga sangat cocok untuk menggunakan aplikasi seperti ini. Sebagaimana saya contohkan di sini, ada resep masakan Jawa, Jepang, dan Sunda. Maka kita bisa mengunggah, misalkan ada foto, video, atau gambar yang berkaitan dengan resep makanan tersebut. Ya, jadi tadi saya memilih untuk misalkan upload aset ya. Kita mula-mula cari di Safari dulu kali ya. Kita cari gambar rawon, misalkan, karena ceritanya masih belajar rawon banget, dan kita mau menyimpan salah satu gambarnya. Beberapa gambar di sini mungkin ada yang copyright ya, tapi ini tidak dengan sengaja bahwa kita ingin melanggar hak ciptanya. Kita hanya gunakan untuk edukasi. Di garis miring kita ingin mengunggah aset, upload an asset. Dengan kita memilih upload aset, kemudian di bagian download, di sini sudah ada gambar resep rawon daging, dan dia akan otomatis membuat kode markdown-nya tanpa kita isikan secara manual. Karena ini otomatis, tinggal klik escape, voila, muncul gambar yang cakep ya. Gambar yang cakep memenuhi seluruh lebar dari jurnal harian kita. Nah, ini baru satu hari jurnal. Sekali lagi, kita kembali ke lokasi folder Logseq yang ada di folder sini. Ternyata yang semulanya ada 3 folder, kini bertambah menjadi 4 folder. Ada satu folder baru namanya assets, sesuai dengan URL atau alamat yang ada dihasilkan di sini, yaitu assets resep rawon daging bla 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 .jpg. Maka lokasi gambar ini adalah berada di bawah aset. Ya, ada tepat di bawah aset. Maka dia menciptakan sebuah file baru di sini. Sehingga setiap kita mengorganisasi sebuah file berkas, dia akan otomatis berada di sini. Dan gambar ini menjadi kurang bermakna. Kenapa? Karena gambar ini tidak memiliki informasi apapun. Nah, ada baiknya kita memindahkan gambar ini kita bisa memindahkan di bawah mencari resep rawon terenak. Kita letakkan di sana, maka gambar ini ada di bawah tugas yang sudah kita selesaikan, dan dia memiliki kaitan dengan masakan Jawa, dengan memiliki kaitan dengan resep masak. Sekali lagi, kalau kita klik masakan Jawa, maka salah satu link references yang kita temukan adalah sebuah gambar rawon yang enak. Ya, sebuah gambar rawon yang enak. Dan kalau kita klik, ini kan masakan Jawa. Kalau kita klik resep masak, maka kita akan menemukan salah satunya adalah rawon terenak. Tentu kalau ini kan jadi banyak ya. Kalau resep masak berarti kita akan menemukan berbagai masakan dari Jawa, Sunda, Jepang, dan Padang. Tidak hanya Jawa. Ya, kalau ini kan hanya Jawa, berarti hanya adanya rawon. Dan ini ditemukan di hari ini. Oke, kita kembali ke jurnal harian kita. Ini sudah sampai sini. Kemudian di sini JPG-nya terletak di folder tempat kita menyimpan. Nah, sehingga file yang
gambar ini akan tergantung dari apa yang kita punya. Ukurannya akan tergantung dari gambar yang kita punya. Apakah gambar yang teman-teman punya itu high resolution ataukah dia gambar-gambar yang pecah? Maka ya tergantung dari apa teman-teman yang simpan begitu. Sekarang saya mau mencontohkan bagaimana jika misalkan gambar saya pengen punya sebuah buku masakan misalkan. Saya coba cari file. Nah ini misalkan ada file jadi-jadian. Saya punya resep.pdf. Tentu isinya bukan PDF ya. Tadi teman-teman sudah melihat file namanya apa. Tetapi resep.pdf ini kira-kira adalah sebuah buku atau halaman-halaman yang ukurannya 2,3 mega. Ukurannya 2,3 mega. Alih-alih kita menyimpannya di dalam OneDrive, ternyata saya males gitu ya. Wah males lah. Saya mau all out menyimpannya di dalam Logseek. Maka kita menuju ke Logseek dan di anak cabang seperti ini kita bisa melanjutkan untuk mengunggah aset. Kita garis miring kemudian upload an asset. Lalu kita pilih resep.pdf yang ukurannya 2,3 mega. Setelah kita open, maka kode markdown akan otomatis tercipta dan kalau kita klik escape maka akan menjadi sebuah URL baru. Ya. Dan sekali lagi, kita akan memeriksa lokasi Logseek. Nah, pada folder aset, sekarang kita memiliki sebuah resep dan kode khusus .pdf dengan ukuran yang sama dengan file yang kita miliki tadi, yaitu 2,3 MB. Tanpa ada kompresi, juga tidak semakin melar ukuran, tidak ada. Jadi sama saja. Oke, lebih lanjut daripada itu, kita bisa klik file PDF-nya ini di dalam Logseek. Kalau kita klik filenya, maka akan muncul PDF-nya. Ya, ini nggak nyambung ya, sosialisasi siakat dosen. Tapi kira-kira poinnya seperti itu, bahwa file resep.pdf ini bisa dimunculkan langsung berdampingan di dalam aplikasi Logseek. Itu dulu. Kalau sudah, kita bisa baca lebih lanjut, misalkan PDF-nya berhalaman-halaman. Lalu kita close dulu. Berarti kita sudah berhasil meletakkan ini di sini. Oke, ini kurang jelas. Kalau cuma ini URL juga kurang jelas. Kita perlu namanya hashtag. Kita kasih informasi tambahan. Hashtag apa nih? Kalau misalkan website, ya berarti website. Sebetulnya langkah seperti ini itu untuk apa sih sebetulnya? Simple. Untuk mengumpulkan seluruh website yang pernah kita input. Jadi kalau kita klik website, maka salah satu website yang muncul adalah web resep. Tentu website ini nanti akan banyak. Mungkin teman-teman selain punya hobi memasak, juga ada hobi untuk olahraga. Misalkan olahraga renang. Kemudian salah satu link yang dikumpulkan adalah link baju renang, peralatan renang yang itu dari e-commerce dikumpulkan lalu dikasih hashtag website. Maka akan muncul di sini di hari-hari yang lain. Entah itu di hari yang lalu atau di masa depan. Kita kembali ke jurnal sekali lagi. Kita kembali ke jurnal dan di resep ini juga kurang jelas ya. Ini kalau kita mau memeriksa kita punya PDF, bagaimana? Ya caranya tinggal bikin hashtag PDF. Klik enter. Maka lalu pilih escape. Keyboard escape 2 kali. Nah, lalu terciptalah hashtag PDF. Maka kalau kita klik hashtag PDF, maka akan muncul seluruh PDF yang pernah kita buat. Ya, kita contohkan saja ya. Misalkan di sini kita punya pekerjaan yang lain, yaitu to do, mencari resep rendang. Misalkan ya. Sementara itu masuk ke masakan Padang kan harusnya. Mencari resep rendang, kurung siku, masakan Padang. Ini kita pilih. Kemudian kita beri hashtag resep. Resep masak, kita klik escape. Nah ini sekarang menjadi to do adalah sebuah pekerjaan terbuka yang belum ada jawabannya. Lalu kita cicil, kita mau cari gambarnya ya.
Kita cari gambar rendang. Kemudian usage rights-nya kita pilih Creative Commons license. Oke, gambar apapun oke-oke aja sebetulnya. Kita download, save image to download, kemudian kembali ke Logseq, dan di sini kita ingin mengunggah aset, yaitu apa? Gambar. Jadi kita pilih asetnya berupa gambar. Maka ini filenya rusak ya, karena belum ada .jpg-nya. Kita beri sendiri rendang.jpg. Maka ini gambar rendang yang terkait. Kebetulan gambarnya yang terdownload kecil ya. Oke, kita coba aja, nggak apa-apa. Berhasil, kita unggah. Maka ini gambarnya. Karena gambarnya kurang jelas, kita bisa tambahkan di sini ada hashtag gambar. Di sini juga rawon. Sebelumnya kita perlu tambahkan hashtag gambar. Maka dia punya hashtag sekarang. Lalu selain itu adalah URL. Kita perlu catatkan sumber gambar yang kita terima tadi dari mana. Dari website, misalkan dari Wikimedia Commons. Kita copy link, kembali ke Logseq, kemudian input link, garis miring link, di mana linknya adalah copy paste saja. Ini dari Google. Oke, labelnya adalah Wikimedia Commons. Enter. Maka dia akan otomatis menciptakan link di sini. Kita escape. Ternyata belum menjelaskan. Kita beri hashtag website. Enter. Selesai. Satu lagi, kita ingin punya PDF. Oke. Bukan PDF mungkin, bahkan video pun bisa sebetulnya. Kalau video malah ada garis miring YouTube. Kita bisa mengembed YouTube video. Tapi di sini kita embed itu aja ya, PDF-an. Apalagi di sini mungkin yang saya punya. Ini misalkan rendang.pdf. Ada rendang.pdf. Maka di sini saya bikin anak blok yang isinya adalah aset terhadap rendang PDF. Ukurannya 1,3 MB. Otomatis terbuat kode perintah markdown. Kita klik kita berikan informasi hashtag yaitu PDF. Enter, escape. Maka saya sudah mengerjakan mencari resep rendang dengan gambar, dengan link, dengan PDF. Jadi-jadian. Sekali lagi, kita periksa lokasi di Logseq. Ternyata aset kita bertambah. Di mana ini ada 1,3, 2,3 MB dan seterusnya. Jadi setiap aset yang kita masukkan, ukurannya akan dipertahankan oleh Logseq. Sehingga ukuran dari Logseq ini akan tergantung dari file-file yang teman-teman miliki. Misalkan kalau saya sendiri menggunakannya untuk mengumpulkan SK ya, surat keputusan dalam bentuk soft file, kemudian mengumpulkan berkas-berkas kontrak perkuliahan, materi kuliah tiap pekan, ada tugas mahasiswa juga bisa, daftar nilai akhir dan seterusnya. Ini kalau pekerjaannya dosen ya. Nah, ini adalah mencari resep rendang sudah dikerjakan untuk tambahan hari yang berikutnya. Kemudian kalau kita klik PDF, maka sesuai yang saya ceritakan tadi, bahwa file PDF ini akan muncul di beberapa tempat, yaitu pada rawon terenak dan pada resep rendang. Ya, PDF akan muncul di 2 tempat. Kembali lagi ke halaman depan, ke journals. Kalau kita klik website juga sama, maka kita akan ditunjukkan hasil referensi website dari seluruh tempat. Ya, dari website seluruh tempat. Dari sini kita akan bisa mengeksplor lebih jauh website-website yang
kita butuhkan. Mungkin kita memang tertarik pada seluruh website dari resep masak. Maka di sini ada tombol filter. Oh, nggak bisa ya. Dari tombol filter tadi kita baru dapat menjumpai hari satu hari, yaitu hari ini. Bagaimana kalau menciptakan hari yang lampau? Kebetulan di aplikasi Logseq ini kita nggak bisa mundur ya, nggak bisa ke earlier time, sehingga kita harus menyiasati dengan cara menciptakan hari yang sebelumnya, yaitu kita membuat sendiri 19, jadikan 20, 19 mundur sehari. Kemudian pada bloknya kita kosongkan. Pada bloknya kita kosongkan. Ini salah aplikasi. Nah, ini kita select all, kemudian kita hapus, kita simpan. Maka 2022 bulan 3 tanggal 19 itu akan tersedia di sini. Tetapi kita perlu refresh. Oke, dengan hasil hari yang kosong. Selanjutnya kita bisa mengisi ini dengan ya misalkan, jadi kita berjalannya mundur, harusnya kita berjalan ke depan, tapi kan saya tidak bisa mensimulasikan sesuatu yang ke depan. Jadi kita lebih mudah mundur, menceritakan mundur. Tentang kita lebih explore lagi masakan-masakan yang lain mungkin ya, masakan yang lain. Jadi bisa jadi di dalam perjalanan kita akan menjumpai masakan yang baru, atau misalkan resep masak. Ada kalimat hari ini ingin menambah koleksi resep masak. Kalau gitu di hari tanggal 19 resep masak pertama kali dibuat gitu ya. Nah, nanti kalau kita klik resep masak, maka kita akan punya history atau sejarah bagaimana resep masak ini berkembang dari tanggal 20, di tanggal 19 itu pertama kali dibuat. Dan di tanggal 20 di sini terjadi penambahan yang luar biasa banyak. Kita sedang berupaya untuk menambah koleksi resep masak, dan juga kita menambahkan informasi gambar, ada website, ada PDF yang berkaitan dengan resep masak ini. Nah, sekali lagi ini teman-teman bisa ubah sesuai kebutuhan dari pengelolaan kerjanya, pengelolaan wawasan atau knowledge base yang ingin dibangun. Kalau di sini kebetulan kita mencontohkan knowledge base yang berkaitan dengan resep masak. Nah, itu kemudian untuk menutup video ini, saya ingin memperkenalkan bagian-bagian lain yang ada di samping kanan dari titik 3 ini, dari settings, pengaturan. Yang pertama adalah kita bisa memeriksa keterbaruan versi, dan ternyata kalau kita cek for update, mungkin kalau misalkan ini belum update, maka dia akan punya opsi memperbarui. Kemudian dari pilihan bahasa, di sini belum ada bahasa Indonesia, jadi pilih English. Kemudian pada mode tampilan, kita bisa menggunakan shortcut T 2 kali dengan cepat untuk mengubah dari mode terang ke mode gelap. Ya, mana yang lebih nyaman, silakan. Kemudian untuk konfigurasi yang ada di 3 tempat ini, mungkin belum kita lakukan dulu karena ini lebih advance. Pada editor, biasanya saya memiliki preferensi terhadap format penanggalan. Ya, di sini ada format penanggalan, silakan dipilih sesuai dengan kenyamanannya. Mana yang paling enak untuk muncul di bagian jurnal yang atas. Kemudian pada preferred workflow ini juga saya lebih menyukai untuk menggunakan to do doing daripada now later. Kemudian secara tampilan kita bisa menyembunyikan bracket halaman sehingga tampilannya akan lebih rapi. Kita lihat ya, show bracketnya kita matikan. Pada resep masak, pada masakan Jawa ini tidak muncul lagi bracket sikunya. Kalau kita lakukan Command C, Command B, maka sikunya akan muncul yang berwarna abu-abu. Kalau ini dirasa tidak nyaman, maka lakukan Command C, Command B.
Tentu ini perlu diadaptasi lagi di Windows terkait perintahnya, apa yang cocok di sana. Kembali ke setting. Di dalam setting kita punya di editor ada spell checker, logical auditing, ini skip dulu. Lalu journals wajib. Dan kita bisa melakukan Zotero settings. Nah, kenapa kok Zotero ini bermain penting? Karena Logseq berkembang di kalangan akademisi, digunakan untuk mencatat progres penelitian, mengembangkan eksperimen, mencatat kegiatan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, itu sehingga Zotero ini menjadi penting karena berkaitan dengan kebutuhan akademik. Kemudian pada version control ini belum kita pakai, dan di advance saya mengaktifkan developer mode karena saya telah menginstal beberapa plugin dan tema. Pada plugin misalkan saya menginstal Bullet Trading, dan pada tema saya menggunakan Bonofix Theme. Mungkin teman-teman ingin meniru, silakan pilih Marketplace. Kemudian di sini ada plugins dan themes. Pada plugins tadi saya menggunakan Thread, Bullet Trading, ini diinstal. Cukup klik install yang warna biru, maka otomatis akan terinstall. Lalu pada Marketplace pilih tema. Di sini ada tema terpopuler, ada di pojok kiri atas. Maka ini paling terpopuler, downloadnya sampai 10.000 kali. Hitungannya berarti sedikit sekali ya. Komunitas Logseq masih sangat muda, jadi belum banyak yang menggunakan. Silakan mencoba-coba Bonofix Theme, Dev Theme, Atlas Theme, dan lain-lain. Dan sangat mudah untuk menginstal plugin maupun temanya. Lebih lanjut, di sini ada export graph. Graph sekali lagi bukan gambar, tapi graph itulah database non-relasi yang telah kita buat. Dan inilah database kita. Lalu kita juga bisa mengimport apabila kita telah memiliki graph yang sudah dikembangkan. Misalkan Anda bekerja di 2 perangkat berbeda, ada 2 laptop misalkan, dari situ kita bisa mengimportnya. Lalu join the community, ini sangat disarankan untuk bergabung di grup Discord-nya, di mana teman-teman bisa bertanya dan berdiskusi lebih lanjut bersama para pembuat plugin, bersama para developer Logseq. Nah, di sini ada tombol nih di sebelah kanan. Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat tampilan double. Misalkan kita ingin fokus, kita sembunyikan dulu. Misalkan kita ingin fokus dengan halaman jurnal di sisi kiri, dan di kanan kita bisa fokus ke salah satu halaman masakan Jawa dengan cara klik shift, maka kursor akan berubah shift, lalu klik. Masakan Jawa akan muncul di sebelah kanan, di mana di halaman ini kita akan fokus dengan seluruh masakan Jawa, dan di sini hanya jurnal. Kalau masakan Jawa mau diganti, boleh. Kita klik resep masak misalkan. Ketik shift, kemudian klik. Di sini akan muncul resep masak. Kita juga bisa resep masak ini diklik biasa ya, tanpa klik shift. Maka tampilannya akan seperti ini di kiri, dan di kanan seperti ini. Perhatikan agak berbeda. Inilah judulnya, title, dan inilah kontennya. Konten dari blog halamannya. Dan di sebelah kanan ini jadinya bertumpuk ya. Apapun yang telah pernah kita save itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang dengan otomatis. Misalnya ini resep masak, lalu di bawah tadi kita punya masakan Jawa. Kita bisa menghilangkan secara manual dengan cara klik X yang ada di sini. Maka di sini akan fokus pada seluruh resep masak. Pada sebelah kiri kita bisa klik gambar rumah untuk kembali ke jurnal. Ini adalah tampilan jurnal. Ya. Setelah kita mungkin sambil melihat-lihat resep masak, kita di sini punya jurnal, kita juga mau melihat PDF-nya. Jadi kita bisa klik langsung resep.pdf tadi, dan tampilannya misalkan di sini ada resep PDF-nya. Secara ukuran otomatis yang warna putih dan abu-abu ini dapat menyesuaikan dengan sendirinya ya. Oke, ini kita close, kita kembali, akan split otomatis tepat di tengah-tengah. Itu perkenalan dari tampilan yang ada di sidebar sebelah kanan. Kemudian sidebar sebelah kiri, kita agak jarang belum mengunjungi graph view nih. Kita mau bermain lagi ke graph view. Wah, ternyata
Setelah penambahan page yang kita lakukan, di sini kita melihat ada penambahan PDF, website, gambar, dan to-dos yang tidak tergabung ke resep masak atau ke mana-mana. Ya, karena dia belum kita buat relasinya. Nanti ke depan teman-teman bisa bereksperimen sendiri bagaimana untuk menghubungkan node atau titik-titik ini ke dalam jaringan. Tapi tidak selalu harus dikaitkan seperti itu sih. Tidak harus ya, tidak harus. Sehingga yang penting adalah teman-teman bisa memanggil seluruh pekerjaan. Nah, kita kembali ke to-dos ya. To-dos yang sudah kita buat di awal tadi, di mana kita membuat query task to do dan query task done. Kalau task to do adalah segala sesuatu yang belum dikerjakan dan akan dikerjakan. Kalau query task done berarti sudah kita kerjakan. Tampak pada seluruh jurnal kita memiliki tiga poin, tiga blok informasi to do yang sudah done, sudah selesai dikerjakan, makanya dia dicoret, di strike out. Dan ini ada masakan Jawa, ada masakan Padang, tapi ini bukan menu, tetapi ini adalah sarapan ya. Lalu ini mencari resep, resep masaknya ada 2, masakan Padangnya ada 1. Ya, jadi itulah sedikit tentang query. Nanti kita akan explore lebih banyak bagaimana mengoptimalkan query untuk berbagai kebutuhan yang lebih kompleks, tetapi sebetulnya sangat-sangat simpel dilakukan. Tidak perlu kemampuan atau pengetahuan programming yang terlalu ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.